selamanya bukan setia melayani mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Amin, namun tanganmu selalu menopang hidupku saat ku dalam ketakutan. Kau ada di sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau ikut kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan. Sungguh terlukis di sepanjang hidupku, untuk selamanya bukan setia melayani mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan. Sungguh terlukis di sepanjang hidupku, untuk selamanya bukan setia melayani mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya janji-Mu ya dan amin, Allah yang setia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah perkataan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Janji-Mu seperti fajar pagi yang tak pernah terlambat bersinar.
kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami merindukan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, tiada Allah yang seperti Engkau, yang setia, yang penuh kasih dan kemurahan selama-lamanya. Haleluya, syukur. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Hari lepas hari kita lewati bersama Tuhan. Kalau kita sampai saat ini masih diberi kesempatan ibadah, itu berkat yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita tidak tahu banyak di dunia luar yang sedang bergoncang hebat. Haleluya, kecanggihan akhir zaman. Haleluya, hal kerusuhan. Haleluya, perbuatan-perbuatan jahat yang semakin meningkat. Ya, haleluya, haleluya, menandakan bahwa haleluya sudah hampir tiba waktunya. Oh haleluya, Tuhan segera datang kembali, menepati janjinya. Dia berjanji akan kembali dengan cara yang sama, turun di angkasa. Haleluya, untuk menjemput kita semua. Sebab itu saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan masih berikan, juga kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan, berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Mari kita pakai semuanya ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Dia setia. Mari kita mau setia. Haleluya, sampai pada akhirnya seperti Yesus yang setia. Haleluya, melayani kita, mengasihi kita, mengampuni kita, menolong kita. Tak terukur kasihnya, luar biasa. Haleluya. Saat kita lewat jalan yang kelam, lewat lembah yang kelam, masalah persoalan yang besar, yang berat, Tuhan beserta kita, Tuhan menolong kita. Haleluya, haleluya. Mari kita makin berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, kemudian kita masuk dalam doa. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu menopang hidupku. Haleluya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Amin, terima kasih Tuhan. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti.
kami berpegangkan janji firman-Mu Tuhan. Engkau tetap setia walaupun kami tidak setia. Namun kami tidak akan tidak setia Tuhan. Kami mau setia sama seperti Engkau yang sudah setia kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan memuji menyembah Engkau, mengucap syukur dengan sukacita dari sorga. Dan kami akan merindukan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini. Kami yang memuji menyembah Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus dan hadirat-Mu. Berikan roh kesukaan, kebebasan untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, beri kekuatan, semangat, tetap setia beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan itu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya pagi ini adalah pagi yang luar biasa karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa kembali beribadah di tempat ini. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian.
Kalau beberapa minggu yang lalu saya dan teman-teman saya di kantor sedang banyak pekerjaan. Di tengah kesibukan kami ada salah satu teman saya yang nyeletuk gini ya Bapak Ibu. Pekerjaan kita itu sama seperti berkat Tuhan. Loh kenapa kok? Iya, karena baru setiap pagi dan tidak berkesudahan. Ya memang kalau dipikir-pikir banyak pekerjaan, banyak juga berkat yang masuk ya Bapak Ibu. Dan saya juga meyakini seperti masalah kita ya Bapak Ibu. Semakin banyak masalah yang hadir dalam kehidupan kita, Tuhan juga mau berikan berkat yang lebih banyak lagi untuk kita. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Mari kita siapkan hati, kita masuk dalam firman Tuhan. Persoalanmu
Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tidak ada satupun yang perlu kami takutkan, tidak ada satupun yang perlu kami khawatirkan. Haleluya. Asal kami dekat dengan Tuhan, asal kami tetap percaya kepada Tuhan dan tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Apapun masalahnya, persoalannya, Tuhan pasti menyelesaikan. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Tuhan pasti memberikan kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Sesuai dengan janji firman-Mu 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan semuanya bagi orang yang mengasihi Dia, yang mau taat firman Allah. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati semua pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan kepada Tuhan, dan semakin setia melakukan kehendak Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Haleluya. Berkatalah, berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengar dan kami mau melakukan apa yang Kau perintahkan. Sebab perintah Tuhan itu ajaib luar biasa. Terima kasih Tuhan. Memberkati guru sekolah minggu dan anak-anak didiknya. Tuhan pakai mereka dengan urapan lidah kuasa Allah, sehingga anak-anak ini boleh mengerti, mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, hidup takut akan Tuhan, sehingga kehidupannya boleh terpelihara, ditambahkan dengan hikmat, akal budi, kecerdikan, kecerdasan untuk sekolah mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Puji Tuhan, kalau Tuhan masih beri kesempatan buat kita, ya, kita patut berbahagia, ya. Haleluya. Kalau saya dengar dari istri saya, kasus-kasus COVID mulai naik lagi, ya, ini membuat kita kayak apa ini ke depannya, ya, kita nggak tahu. Bisa terus atau harus berhenti kembali. Kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Yang penting saat ini Tuhan masih beri kesempatan, kita mau sungguh-sungguh, ya. Sebab kesempatan tidak selalu ada, ya, tidak selalu ada. Jadi kalau ada kesempatan itu berkat yang luar biasa. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Allah dengan judul firman Tuhan kanan, ya. Ini apa artinya kanan? Haleluya. Kita tahu kalau ada kiri, ada kanan, ya. Haleluya, puji nama Tuhan, ya. Saudaraku, perkataan Tuhan, ya. Perkataan Tuhan itu satu kata itu maksudnya artinya luar biasa, ya. Sebab firman Allah mengatakan, ya, setiap titik koma, ya, satu ayat dalam firman Allah ini tidak akan terhilang. Itu luar biasa, ya. Jadi setiap perkataan Tuhan itu punya makna yang sangat luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kalau kita baca judul firman Allah, yaitu kanan, itu Tuhan memerintahkan, ya, pada murid-muridnya untuk menebarkan jalannya di sebelah kanan. Nah, haleluya. Kita melihat yang pertama dulu, sebelum Tuhan bangkit, ya, itu murid-murid yang namanya Petrus, Simon dan yang lain-lain, ya, itu pekerjaannya penjala ikan, ya, penjala ikan. Satu saat, ya, Tuhan pinjem, ya, perahunya Petrus. Perahu itu lagi
dibersihkan ya, habis melaut istilahnya begitu ya, melaut cari ikan, pagi-pagi kembali ke darat dibersihkan ya. Mungkin belum bersih, tahu-tahu dipinjam oleh Yesus ya. Bagaimana? Apa ditolak sama Petrus? Oh tunggu, kalau mungkin ada orang mau pinjam perahu, perahunya masih dibersihkan, mungkin ditolak ya. Oh tunggu dulu, ini masih dibersihkan ya. Kita baru dari cari ikan ini ya, dibersihkan dulu. Nanti tunggu setengah jam lagi, 1 jam lagi. Tapi itu tidak ya. Petrus memberikan perahunya untuk dipinjam. Ya, haleluya. Di dalam Lukas ya, lanjut. Ini tadi yang pertama Saudara ya. Perkataan Yesus itu luar biasa ya. Satu kata itu punya makna luar biasa, punya arti luar biasa ya. Haleluya. Ya, saya ulangi lagi di sini. Ya. Perkataan Tuhan itu hidup, kudus, berkuasa, penuh arti. Ya. Kalau saya pikir-pikir ya, saudara dan saya ini tidak layak, saudaraku ya. Terima pertolongan Tuhan, terima berkat Tuhan, bisa hidup sampai sekarang itu kita tuh tidak layak. Karena apa? Banyak perkataan Tuhan yang kita langgar. Mestinya kita mati. Ya. Saudara, kalau saudara renungkan, ya, saudara renungkan, saudara pernah merasa mau mati enggak? Ya, entah kecelakaan, entah sakit, entah apa. Ya. Tapi Tuhan tolong kita masih hidup sampai sekarang. Ya, itu pasti dialami oleh setiap orang. Kenapa kok saya mengatakan seperti ini? Karena Tuhan itu menyadarkan setiap orang bahwa hidupmu itu bukan milikmu. Nyawamu itu nyawa seret. Semestinya kamu sudah mati dulu. Entah lewat apa segala macam. Ya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari. Kalau kita masih hidup sampai sekarang ini, kita mau belajar lebih taat perkataan Tuhan. Ya. Istilahnya ya, istri saya itu kalau ngomong satu kecap itu aja, kita ngomong satu kecap, satu kata-kata itu harus cocok sama firman. Tidak boleh ngawur-ngawuran. Satu kata yang Tuhan perintahkan kepada kita apa? A, B atau C itu harus betul-betul dipegang. Nggak boleh Tuhan ngomong A, kita jalani B. Tuhan ngomong B, kita jalani C. Wah, mati kita sekarang. Ya. So, firman Allah itu hidup kuat seperti pedang bermata, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ibrani 4 ayat 12. Haleluya. Dan perkataan Tuhan punya janji yang luar biasa. Firman Allah punya janji yang luar biasa. Seperti Matius 4 ayat keempat ini. Manusia hidup bukan dari roti saja. Kalau tidak ada roti, secara manusia kita pasti mati. Ya. Tapi Tuhan bilang apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari apa? Setiap firman Allah. Alkitab saudara itu firman Allah yang keluar, janji-janji perkataan yang keluar, yang ditulis di sini, ya, saudara bisa hidup dari sini. Loh kok bisa? Contohnya banyak. Ya, Elia waktu di tepi sungai Kerit, mangan opo di tepi sungai. Musim kelaparan, airnya tinggal ngericik. Apa bisa tanaman hidup? Ada tanaman hidup? Tidak mungkin. 3 tahun setengah kelaparan. Tapi Tuhan pelihara Elia. Bukan oleh roti, bukan oleh tumbuh-tumbuhan, bukan oleh makanan apa, tapi oleh perkataan Tuhan Elia bisa hidup. Amin. Sudah ingat ceritanya? Elia diberi makan lewat siapa? Burung gagak. Ini sulapan ya. Orang dunia bilang sulapan. Ada burung pagi bawa roti ya sama daging ya, rantangan, tak pernah telat rantangannya. Kadang bayar bisa.
Kalau saya rantangan, saya memberi bayar, ya kadang-kadang bisa telat. Tapi ini burung gagak ini diperintahkan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Itu firman Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari uang. Aku ada duit disolik. Saudara yang pernah ngomong seperti ini, bertobat minta ampun, termasuk saya. Mau beli ini, mau bangun ini, mau ini itu, galak duit. Orang dulu bilang, "Bah, duitnya Mbah Sangkil." Siapa Mbah Sangkil itu saya tidak ngerti. Tapi itu menjadi perkataan yang populer waktu itu ya toh. Kita hidup bukan dari duitnya Mbah, bukan dari orang kaya, tapi dari pertolongan Tuhan. Amin. Jangan sampai kita mengandalkan bos, mengandalkan pekerjaan kita. Yeremia 17:5-6. Jangan kita mengandalkan manusia. Jangan pakai kekuatannya sendiri. Terkutuk. Ya. Nah, ini kita belajar. Ya. Kalau ketemu orang kaya, ya, atau ketemu teman lama yang sugih, ya, mendar mugo aku diuncali, mendar mugo aku diamplopi. Wah, ini bongko di hadapan Tuhan. Terkutuk mengandalkan manusia. Orang yang kerja pakai kekuatannya sendiri, sepertinya tidak pakai kekuatannya sendiri, itu juga Tuhan marah. Kita boleh kerja setengah mati sungguh-sungguh, tapi minta tolong kekuatan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Bukan aku iso, opo ae, masalah opo geng, gampang beres. Hati-hati, sekali waktu pasti jeglek. Ampun tobat, minta ampun sama Tuhan. Pasti dijeglekan sama Tuhan, karena pakai kekuatan diri sendiri, ya. Beberapa waktu yang lalu di AC3, ya, kita pernah mendengar kesaksian orang yang sudah ahli dalam bidangnya, mengerjakannya biasa toh. Kalau sudah ahli kan sipil, ya, kerja iki gampang. Mungkin satu saat bisa lupa Tuhan, tidak melibatkan Tuhan. Waktu dikerjakan, tidak jadi. Minta ampun, tobat sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, minta bantu doa, Tuhan tolong. Haleluya. Kemudian apa yang dikerjakan bisa kembali jalan normal. Itu satu contoh, ya. Bukan kuat gagah kita, kepandaian kita, tapi oleh Roh Tuhan, oleh firman Allah. Haleluya. Jadi selaku yang kasih Tuhan, ya, manusia hidup bukan dari roti tapi dari firman. Masa pandemi ini sudah berapa tahun? Ya, COVID-19 20, 21, 22. Ya. 22 kalau sampai Desember berakhir itu ya itu termasuk hampir 3,5 tahun. Ya. Entah kesulitan apa lagi, kesulitan kesukaran apa lagi yang akan kita hadapi. Semua bahan pokok naik, betul? Ya, ibu-ibu yang suka belanja, ya. Ibu Henry ini tahu matang. Haleluya, ya. Ya Bu Henry ya, tahu mateng. Soro pikiran dewe, ya Pak Henry tambah pendek. Haleluya. Tapi Tuhan pelihara kita, amin. Tuhan pelihara keluarga kita, luar biasa. Sebab kita bukan hidup dari roti, dari jemaat atau dari orang lain, tapi dari Tuhan. Memang jemaat dianjurkan memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan, tapi itu bukan andalan kita. Kalau kita mengandalkan itu kecewa, tutup. Seperti orang usaha itu kempat kemput, ya, nggak ada pemasukan, kukut, sak bandari. Itu kalau kita mengandalkan manusia. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa kirim lewat burung gagak. Tuhan bisa kirim lewat malaikatnya. Tuhan bisa kirim lewat firman Allah yang hidup. Amin. Tuhan bisa pakai orang lain siapa saja yang dipakai Tuhan untuk memberkati orang yang takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Itu luar biasa, ya. Kalau kami hidup sampai saat ini, ya, istilahnya tidak pernah utang, tidak pernah kekurangan, ya. Saudara ngerti sendiri hidup di Surabaya, di Sidoarjo ini bagaimana, ya.
ya, untuk membiayai kehidupan rumah tangga itu bagaimana, seberapa banyak, seberapa besar, saudara pasti mengerti. Ya. Tapi Tuhan sudah pelihara itu semua. Tuhan sudah atur itu semua. Haleluya. Ya. Kemudian lanjut ya. Lukas 5 ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ya, haleluya. Saudaraku, jadi setelah tadi perahunya Simon ini dipinjam ya oleh Tuhan untuk mengajar, untuk berkhotbah ya. Setelah selesai kemudian ya, Tuhan itu tidak mau kepotangan, orang Jawa bilang. Tidak mau utang. Minjem perahu kalau ada orang mau mancing di tengah laut. Tidak ada barang minjem perahu itu, tidak ada. Nyewa. Satu malam itu mungkin ya, saya tidak pernah mancing di laut. Satu perahu sama motornya itu semalam mungkin 200.000. Bayar saudaraku. Ya, balik lagi. Kalau nyewa gak bayar, ya perahu ini kita dilokno orang. Perahu ini mbamu lah. Itu mesin yang pakai bensin itu bayar saudaraku. Ya. Nah, jadi Yesus setelah pakai perahunya Simon, Tuhan tidak mau keutangan, dia bayar. Ya. Bayarnya bagaimana? Ini ayat 4 ini. Ayo Simon, bertolak. Ya. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Tebarkan jalamu ya untuk menangkap ikan. Ini di sini kita melihat Simon ngomong sama Tuhan, "Guru, aku semalaman awakku lemes. Semalam nebar sini nebar. Nebar itu gak gampang loh saudaraku. Pegel. Ngelempar jala, narik lagi. Gak oleh apa-apa. Nebar lagi, narik sesuai loyo saudaraku. Petrus bilang, "Aku semalam sudah kerja, gak dapat apa-apa." Nah ini saudaraku, kita lihat kerja tanpa Tuhan ya, gak dapat apa-apa. Mungkin kelihatannya dapat, tapi gak ono sing nyantol. Ingat ya. Kita kerja dapat, tapi gak ono wujudi. Sampai tuwek kekurangan terus. Ya istilahnya masih kalau pas-pasan itu puji Tuhan. Ya. Tapi biasanya pas kurang gak ada lebih nih. Lebihnya lebih sedikit. Oleh welasan situk tok 10 embu 1. Tapi kalau dengan Tuhan, embune sak pirang-pirang. Amin. Yang percaya katakan amin. Kalau kerja dengan Tuhan, ya, itu berkatnya luar biasa. Jadi ini bukan teori, saudara harus praktek, cobaan. Ya. Jangan enggak pernah dicoba, cuma percaya oh iya puji Tuhan, tapi enggak tahu melakoni. Ini sama dengan tidak percaya. Ya. Nah, setelah Petrus ya diperintahkan Tuhan, "Petrus, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." "Oh, aku ngomel gini-gini. Oh, semalam tidak dapat apa-apa Tuhan." Tapi karena Tuhan yang menyuruh menebarkan, ya. Tuhan waktu itu tidak bilang kiri apa kanan, muka atau belakang. Wis pokoknya tebaran jalamu itu. Uncalno. Petrus nurut. Siapa? Ya Petrus nurut. Apa yang dihasilkan? Sudah bisa baca ayat yang ke-6. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ini saudara lihat. Dahsyat saudara. Semalam tidak dapat apa-apa. Ya. Saudaraku, orang mancing atau orang nebar jala itu pelayan-pelayan ini tahu tempatnya ikan di mana, yang ada banyak ikannya, yang ada cuma 1-2, itu tahu tempatnya. Kalau kita disuruh jala, saudaraku, betul-betul semalam-malaman nggak oleh apa-apa, bukan sekali tok, salawase nggak oleh apa-apa, nggak dapat apa-apa. Karena apa? Nggak tahu posisinya. Nelayan ini tahu posisinya ikan banyak itu di sini, yang di sini itu ikan kecil, memang bisa ngelompok begitu, saudara. Ya. Tapi Tuhan itu tahu semuanya. Amin.
Nggak usah pakai di sebelah sana, nggak di sebelah sini banyak, sini kecil. Tuhan bisa merintahkan, ikan ngelompok pinggir sebelah kiri ya, sebelah kiri misalnya, lompok dia, luar biasa. Sekarang nguncang blues, gitu. Kita lihat apa hasilnya. Mereka menangkap ya sejumlah ikan besar sehingga jala itu mulai koyak. Jala itu karena keberatan ikan mulai brodol. Ya. Ini punya arti rohani, saudara. Ya. Haleluya. Kalau Tuhan itu memerintahkan, ya, itu pasti ada tujuannya, ada berkatnya. Ya. Tapi ingat di sini tidak ada kata-kata sebelah kanan atau sebelah kiri. Artinya lemparkan sembarangan aja, ya dapat. Orang dunia kerja tanpa Tuhan Yesus. Bisa berhasil enggak? Bisa berhasil enggak? Oh bisa. Enggak pakai Yesusan berhasil mereka. Dengan usahanya, kekuatannya, dengan skillnya, ya. Dia bisa berhasil. Tapi enggak lama kemudian mulai koyak, mulai brodol. Lewat berapa tahun hilang. Ini perhatikan, saudara. Ya. Orang kaya di dunia ini sebentar muncul, sebentar dilihat, oh udah ada, hilang. Ya, haleluya. Tapi orang yang cinta Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan diberkati Tuhan, hari ini ada, besok ada, bahkan sampai tua ada. Orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak pernah anak cucunya minta-minta, ngemis-ngemis. Orang kaya tanpa Tuhan berhasil. Tapi kita bisa melihat besok-besoknya keturunannya minta-minta, ngemis-ngemis. Itu terjadi, saudara. Karena apa? Kalau mereka tidak bertobat, tidak cari Tuhan, tidak cinta Tuhan, amblas semuanya. Ya, sebab tanpa Tuhan itu pasti ada tanda kutipnya apa? Pasti disertai dosa, penipuan, pemalsuan, korupsi, suap, itu pasti. Supaya cepat sogeh. Dalam sini apa? Siapa yang mau cepat sogeh? Sogeh dadak. Itu pakai cara itu. Plus dosa, plus setan. Minta keuntungan dari setan. Minta rezeki dari setan. Itu cepat. Cepat ada, cepat hilang. Lupa bayar tumbalnya. Mati anaknya. Mati suaminya, mati istrinya. Itu tuntutan iblis. Ya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita pakai kehidupan kita ini untuk Tuhan. Ya. Tuhan tidak mau kehutanan. Apa yang usahamu di dalam Tuhan tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Ya. Saudara memberi secangkir air minum sejuk kepada orang yang namanya muridnya Tuhan, itu ada upahnya. Ngasih air sak gelas itu ada balasannya. Ya. Apalagi ngasih air sak tangki, ya, balasannya banyak. Ya, haleluya. Sebab Tuhan tidak mau kehutanan. Haleluya. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, itu waktu awal-awal murid Yesus ikut Tuhan Yesus, ya. Perahunya dipakai tadi. Kemudian setelah Tuhan Yesus bangkit, ya, Yohanes 20 lanjut ya. Yohanes 21 ayat yang ke-6, ya. Haleluya. Yohanes 21 ayat yang ke-6. Ini Tuhan Yesus setelah mati kemudian dia bangkit. Dia hidup kembali. Hidup kembali, menemui murid-murid yang saat itu, ya, juga sedang mencari ikan. Saat bertemu, Tuhan tanya, "Hai anak-anak," Yohanes 21 ayat 5, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka,
Tidak ada. Saat ditinggal Yesus, saudaraku, mereka itu tidak punya apa-apa. Sepertinya melarat. Ada lauk pauk anak-anak? Tidak ada Tuhan, tidak ada guru. Ya. Mungkin mereka habis melaut, ya, tebar sana, tebar sini, nggak ada apa-apa, nggak dapat apa-apa. Sama seperti yang permulaan. Ya. Tapi di sini kita melihat lain. Ya. Berkat awal dan berkat akhir itu lain. Ya. Ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Ini saudara. Yang kedua ini lain sama yang pertama. Pertama asal tebar, sakarepmu, kiri boleh, kanan boleh. Ya, dapat ikan banyak, tapi mulai koyak. Lalu brodol, iwak yang berusut kabeh ditarik oleh jaring itu, ya bisa 0. Dalam terjemahan lain di situ dikatakan bukan mulai koyak, tapi betul-betul koyak. Nah, kalau dapat sak jala itu kan ratusan. Kalau bawahnya bolong, ditarik semua keluar tuh. Karena apa nih jaringnya dok. Istilahnya apa? Kembali 0. Tapi di sini setelah Yesus bangkit, ya, ketemu dengan murid-muridnya, Tuhan bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Ya, haleluya. Ini punya arti, ya. Kita nanti akan melihat apa arti kanan ini, saudara. Kanan itu berbicara tentang kebenaran. Ya. Waktu Yesus mati, dia kembali naik ke surga, dikatakan apa? Dia hiduplah, duduk di sebelah kiri, kanan. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Enggak di kiri ya. Lain loh, kiri sama kanan itu lain. Di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau kita berdiri di sebelah kanannya Yesus, itu tidak akan goyah. Itu juga ada ayatnya. Ya. Jadi kanan itu punya arti yang luar biasa. Kebenaran, ketaatan, haleluya, kesetiaan, itu sebelah kanan semua. Ya. Nah, haleluya. Saat Tuhan perintahkan tebarkan ke sebelah kanan, apa yang terjadi, saudaraku? Ya. Ayat yang ke Yohanes 21 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-6 tadi, saudara, ya. Ayat yang ke-6 itu dikatakan mereka tidak dapat menariknya lagi, ya. Haleluya. Karena banyaknya ikan, nggak kuat narik. Karena banyaknya ikan. Haleluya. Berkat itu terlalu luar biasa. Haleluya. Setelah sampai di darat, dihitung, saudaraku, ya. Dihitung ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. Dapatnya ikan-ikan besar, penuh berkat Tuhan, penuh, ya. Haleluya. Jumlahnya berapa? 153 ekor banyaknya. Dan sesungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Ayat 11. Jala itu tidak sobek. Loh, kok aneh? Tadi pertama dapat kok sobek, bocor, bolong, hilang semua, habis. Ini dapat banyak ikan besar, penuh, tapi tidak sobek. Ini berkat Tuhan. Amin. Haleluya.
di sebelah kanan. Haleluya. Ini punya arti rohani, kita ini harus hidup di sebelah kanan. Artinya hidup dalam kebenaran. Hidup sesuai cocok dengan firman Tuhan. Haleluya. 153 ekor ndak kesobek. Ya. Amsal 10 ayat 22 dikatakan di situ, ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kaya itu tanda kutip, saudara. Amsal 10 ayat 22. Susah payah tidak menambah. Ini, saudara. Karena apa? Di sebelah kanan. Karena kita taat firman, kita nurut firman Allah, berkat datang, tidak pakai masalah. Coba saudara renungkan, seringkali saudara mungkin terima berkat, tapi kemudian mengeluh. Gara-gara berkat datang aku gegeran iki. Gara berkat datang, masalahnya tambah banyak. Ono gula, ono semut moro kabeh, pusing aku. Diutangi sini, dijalui sini, di sana. Itu bukan berkat Tuhan, hati-hati. Saudara pikir berkat Tuhan. Kalau ada banyak masalah di saudara waktu terima berkat, itu hati-hati. Itu belum tentu dari Tuhan. Itu karena saudara tidak hidup dalam kebenaran. Dengan usaha kekuatan sendiri, dengan cara-cara sendiri, dengan dosa, itu nanti buntutnya banyak. Tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Ribut, ngeluh, pusing. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, berkat Tuhan itu akan turun atas kita tanpa disertai duka cita. Amin. Haleluya. Mari coba kita rasakan, kita renungkan. Ya. Kita dapat berkat itu buntutnya banyak, masalahnya banyak, atau penuh sukacita, tentrem, damai, nikmati dengan enak, enjoy gitu, atau ribut. Ya, mari kita perhatikan. Apakah posisi kita ini dalam kebenaran? Apa pekerjaan kita ini halal, bukan haram? Apakah hidup ini kita ini sementara kita kerja cocok dengan firman? Itu perlu dibenahi semua. Ya, haleluya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, arti kanan, ya, saya lanjut. Ini saudara, kanan itu berbicara tentang domba. Saudara dan saya ini domba, ya. Domba itu harus nurut. Ada memang domba yang nakal, ya. Jadi di gereja itu semua domba-dombanya Tuhan, ya. Tapi ada yang nakal, ada yang nurut, ada yang anteng, ada yang umek kayak gitu, ya, kritis ya. Domba itu macam-macam. Sampai ada cerita tentang domba yang terhilang. Punya 101 minggat, main-main ke sana kemari, lari ke sana kemari, kecemplung pinggir jurang, ngerepoti Tuhan. Ya, ngerepoti tonggo, ngerepoti orang tua, ngerepoti pendeta. Ini badan. Ada jemaat yang seperti ini. Ya, mungkin itu bukan domba, dombing, domba campur blasteran gitu. Ya. Tapi masih lumayan. Ya, asal enggak kambing, betul-betul kambing. Kambing itu gak kena diatur. Kalau saudara lihat orang narik kambing, ya, digelendeng kambing yang berot, tari-tarian sama yang gelendeng, ya. Tidak mau diatur, ayo sini, dia mau ke sana, tarik sini, ya. Gara-gara situ ini saudara yang lain semburat, itu kambing. Jadi Matius 25 ini saudaraku, ya, ayat 33, seterusnya nanti saudara baca di rumah, ya. Domba taruh sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Yang nurut ini sebelah kanan, yang tidak nurut sebelah kiri. Ya, nanti saudara baca ceritanya sendiri. Akhirnya bagaimana nasib daripada domba atau kambing ini. Ya. Kemudian, ya lanjut.
Oh enggak usah, nanti kembali lagi. Bawahnya itu saudaraku ya. Yesaya 5 ayat 17a. Perhatikan ayat ini. Domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri. Dia punya lahan sendiri, dia makan, tenang, ya. Enak, enjoy, sukacita, bahagia, makan di ladangnya sendiri. Ya, bukan nyolong punyanya orang, ya, makan di ladangnya sendiri. Kenapa? Dipelihara Tuhan. Tuhan yang pelihara di kandangnya sendiri. Nah, sebaliknya saudaraku, arti sebelah kiri itu ya, lanjut Matius 25 ayat 33b. Ini kambing saudaraku ya. Dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Kambing taruh sebelah kiri. Jadi Tuhan kalau ngomong kanan itu ada artinya, kiri ada artinya ya. Yesaya 5 ayat 17b dikatakan, kambing-kambing akan mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Ya, cari makannya susah, bukan di padangnya sendiri, tapi di reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Ya, sepertinya hidupnya setengah mati, ngemis sana, ngemis sini, ya. Minta tolong sana, minta tolong sini. Itu karena apa? Posisinya sebelah kiri. Hidupnya seperti kambing. Memang firman Allah itu keras laku. Ya. 2 Petrus 2 ayat 22 itu dikatakan kalau kita ini hidup gak karu-karuan itu seperti Kristen babi sama anjing. Loh, kita ini di anjing-anjing. Kita itu seperti babi. Habis dibersihkan, nyemplung lagi ke kubangan. Ya. Anjing itu habis muntah-muntahnya dimakan lagi. Jijik, kotor, najis. Itu kehidupan Kristen kalau di sebelah kiri. Ya, mari kita saudaraku ya, mari kita mumpung mungkin ya saya tidak tahu kesempatan itu masih ada atau tidak ya, atau sudah tidak bisa pindah jalur, yang kiri tetap kiri, yang kanan tetap kanan ya, seperti saudara kalau lewat garis marka jalan itu ya, ada garis lurus itu sudah kiri tetap kiri, kanan tetap kanan, tidak boleh belok tangkap polisi. Tapi kalau garisnya itu masih putus-putus, sudah bisa ke kiri, bisa ke kanan. Ya. Saya tidak tahu persisnya saat-saat ini apakah masih bisa pindah jalur. Ya. Dari kiri mau ke kanan masih bisa, dari kanan masih ke kiri masih bisa. Atau mulai sama-sama lurus. Yang satu kiri ya kiri terus, ya kecemplung jurang. Yang kanan terus masuk surga. Apa sudah masuk jalur itu? Kalau saat ini memang sudah masuk jalur itu, kita sudah tidak bisa apa-apa. Pendeta tidak bisa ngomongi orang, ayo kamu bertobat, atau nggak bisa. Istilahnya ngomongi anak sampai lambe ini lower, tetap dia punya pendirian. Sebab sudah masuk jalur masing-masing. Ini sangat bahaya. Ya. Jadi kalau kita punya keluarga, saudara, ya, jalur kiri, jalur sebelah kiri, mari. Ya. Bagaimana? Apa kita terus berdoa atau kita berhenti berdoa? Wis gak kena, wis gak kena diomongi. Wis antene jalurin rokok ya ampun rokok. Siapa yang bisa? Tapi Tuhan masih bisa. Memang kita nggak tahu ya. Kesempatan itu sudah habis buat jalur ini tadi, kita nggak tahu. Tapi kita terus ya, jangan lemah, jangan putus asa, tetap berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus Tuhan. Orang ini apa perlu masih didoakan, apa harus diumbar. Kadang-kadang orang mau mendoakan anaknya, mantunya, cucunya, suaminya, istrinya, rasanya aduh Tuhan, wis gak kuat. Nah, kuat wis babalas wis neraka ya neraka sakarepmu. Dalam ndak ada harapan. Kayak apa? Haleluya. Tapi saya terus tetap percaya bahwa kalau masih ada kesempatan, ya, apa yang Tuhan ingatkan kepada kita, Tuhan peringatkan kepada kita, kita doakan, ya.
Tuhan beri kesempatan untuk menasehati kita, nasehati. Ya. Jangan nggak diperintah Tuhan, terus terocos saya saudaraku, mendal. Saudaraku. Ya. Orang memberi nasihat itu sekali dua kali, tunggu waktu sekali dua kali, nggak tiap hari ditetir, ya tidak. Minta pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Nah, puji Tuhan, ya. Jadi kita ngerti pada pagi hari ini apa arti sebelah kanan atau apa arti sebelah kiri. Ya, haleluya. Nah, saudaraku, kalau kita nurut ya, dengan kuasa kebangkitannya tadi, ya, Tuhan perintahkan tebarkan jala sebelah kanan, kita nurut. Rasul-rasul saat itu juga nurut. Dapat besar, ikan besar banyak, 153 ekor. Ya. Saya perhatikan kok belum ada toko atau apa yang tulisannya toko 153. Saudara pernah jumpai enggak? Nah, kalau toko ada toko merajang atau toko apa ya? Toko bahan bangunan, toko 153. Ini ayatnya di sini. Dia dapat ikan besar-besar 153 ekor. Ya, haleluya. Bu Hendy ini kan senang buku, saudaraku ya. Mestinya saya ini usaha buka toko buku rohani. Lah kalau dulu saya punya rencana, kalau misalnya buka toko rohani, toko buku rohani, tak kasih nama toko buku 153. Oh, itu apa artinya? Itu njaluk dokon apa itu? Nomor itu 153. Ya, tak suruh baca di Alkitab ya. Entekno sampai maring kok lah ketemu 153. Itu berkat ikan besar-besar ya. Bukan kepenting apa? Buka toko buku bukan supaya dapat untung sebanyak seperti itu. Dapat jiwa-jiwa. Amin. Amin Bu Hendy. Ya. Dapat jiwa-jiwa 153 ekor gede-gede. Bukan untuk menyogehkan, mengayakan diri, tidak. Memenangkan jiwa-jiwa. Ya. Bu Hendy ini seringkali kalau pergi sama saya ya, melaut ya. Ngerti melaut ya? Nah, ini cari jiwa dia, ngomong-ngomong ya. Haleluya. Katanya Bu Hendy apa? Mentransfer kasih. Ya. Haleluya. Ya. Barusan ini diajak teman lamanya ya. Pergi orang meninggal, kemudian pergi ke satu tempat ya. Ya. Namanya Bu Hendy sama temannya ini kan seperti langit dan bumi. Langit dan bumi akan lenyap gitu. Sampai orang-orang itu, Bu, sampean kok gak kayak ibu sing sampean gawe iki, Bu. Ya itu bedanya itu langit dan bumi, Ustaz. Untuk apa? Supaya mentransfer kasih ya. Sambil mendidik ya, temennya ini supaya ya, mendapat kasih karunia untuk melakukan kehendak Allah. Bimbing orang satu jiwa masuk surga itu gak gampang. Ya. Dia omong yang banggel, dia diperintahkan ini ya. Iya ngerti tapi gak iso nglakoni, ya toh? Ngerti sing ngerti, ngono tok mosok gak ngerti ya. Aku dhisik sarjana lho. Sarjana ya ilmu dunia, tapi ilmu surga sik gak gathuk. Nah itu saudaraku ya. Karena menjalani firman kalau tidak pimpinan Roh Kudus tidak bisa. Tidak mau bertobat sungguh-sungguh, tidak percaya sungguh-sungguh tidak bisa. Kangelan. Ya. Jadi kalau saudara-saudara saya bisa beribadah pada pagi hari ini, apalagi bisa nurut firman Allah, bisa menggenapi seluruh firman Allah, itu anugerah Tuhan. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Jadi kita melihat hasil ketaatannya tadi apa? 153 ekor ikan besar-besar, tidak koyak, tidak brodol, tidak habis terus, tidak hilang terus, iso nyelengi, iso nabung misalnya, iso beli ini beli itu berkat Tuhan. Masa Tuhan memelihara kita pas-pasan terus? Enggak, saudara.
Tuhan ingin kita bisa menikmati kemuliaannya. Tuhan ingin supaya kita bisa membagi berkat kepada orang lain. Dapat bagi berkat, awak dhewe kurang membagi berkat. Nah, itu seringkali keluar. Karena apa? Tidak mau nurut firman. Kalau nurut firman diberkati banyak, bisa membagi memberi. Ya, seperti Bu Henry ini. Ya, kalau saya ngasih orang ngemis misalnya ya, orang minta 1.000 2.000, Bu Henry 10.000. Moro kabeh kepenuhi GPS terpodo. Ya toh? Ya katanya Bu Henry Bang, bagi berkat. Ke mana-mana ya, parkir biasa 5.000. Wis Pak, kasih 10. Kadang-kadang kasih 20. Ya wis ya, bagi berkat. Ya wis rada kepeksa. Ya, dilatih Bu Henry rada kepeksa, ya toh? Ya. Tapi ya memang bisa memberi lebih itu lebih suka cita. Kasihan ya orang dia. Dapat misalnya cuma 10.000. Kalau dia tidak percaya Yesus ya nanti masuk neraka, gimana, kasihan ya. Ya, jadi saudaraku, mari hasil ketaatan itu tadi ya, berkat yang luar biasa. Tambahnya masih ada tambahnya lagi saudaraku. Ya. Yohanes 21 ayat 9. Ya, cepat sedikit saudaraku. Yohanes 21 ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Lu bayangkan saudaraku, sopo sing nyepaki api arang buat bakar ikan tadi sama roti. Sampai darat, drep, turun, sudah ada api arang. Tinggal ngambil ikan tadi dipanggang. Nah, ini berkat imbuhan. Tuhan sediakan api arang dan roti. Haleluya, luar biasa. Jadi Matius 6 ayat 33 itu betul. Cari dulu kerajaan Allah, percaya, lakukan firman Allah, nanti semua kebutuhan ditambah. Nah, kalau dapat ikan tok terus, Man Simon, dole kayu arang ndok kono lho, sitok suruh nyari apa sana. Kapan mangan nih, Bro? Wis luwe wetenge. Iya toh? Tapi tahu-tahu semua sudah ada. Itu berkat Tuhan. Tuhan mengadakan apa yang kita butuhkan, Dia sediakan, Tuhan perlu, ya. Tuhan berikan pada kita. Ya, jadi tidak usah khawatir. Besok ya apa anakku lahir, anakku sekolah, besok kayak apa anakku mau nikah, masuk perguruan tinggi, nanti Tuhan atur sempurna. Jodohnya ya apa, Tuhan atur. Amin. Percayalah sama Tuhan. Asal nurut firman. Haleluya. Ya. Jadi saudaraku, mari ikut Tuhan, jangan tidak percaya. Yohanes 20 ayat yang ke-27, ya, mundur sedikit. Yohanes 20 ayat 27, Tuhan bilang sama Thomas, mulai sekarang jangan kamu tidak percaya. Ini Thomas ini banggel. Ya, mudah-mudahan di sini tidak ada yang banggel seperti Thomas. Kalau aku belum mencocokkan tanganku di lubangnya tangan Yesus sama di lambungnya, aku gak percaya. Lek Tuhan itu bangkit. Ini banggel. Barang ketemu Yesus, ya, Thomas, masukkan tanganmu. Oh, minta ampun. Minta ampun. Ya guru, ya Tuhan, ampun saya. Banggel aku. Betul-betul Yesus hidup. Tapi Tuhan itu baik. Wis, mulai sekarang Thomas, kon gak sampai aku. Gak diusir aku. Tapi apa? Mulai sekarang jangan tidak percaya. Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini, mulai sekarang jangan tidak percaya. Ya. Orang tidak percaya itu dosa. Ya. Orang melanggar firman itu tidak masuk, ya, surga. Contohnya sama Musa. Tuhan bilang sama Musa, Musa, bilang sama gunung batu ini, keluar airnya. Dipukul, keliru. Ini perhatikan, tadi saya bilang apa, tangan kanan, tangan kiri itu perlu diperhatikan. Tuhan ngomong sak kecap, kalau kita keliru, fatal. Musa tidak masuk Kanaan secara jasmani, tapi oleh kemurahan Tuhan Musa masih masuk surga. Ngomongnya Tuhan sak kecap itu kalau kita ngawur, fatal, bisa mati. Ya.
Ada ayat yang lain, ya, banyak ayat-ayat yang referensi, saudaraku ya. Kata-kata yang keluar dari mulut kita itu bisa menghidupkan, jadi berkat, bisa mematikan. Keliru ngomong mati. Apalagi keliru ngomong sampai gede, bisa masuk penjara. Apalagi sekarang zaman ini hoak-hoak ini ya. Ngomong keliru, hati-hati. Ya, Facebook dia apa-apa segala macam, dia YouTube. Jangan sampai ngomong keliru, bahaya sekali. Ya, haleluya. Jadi saudaraku, mari taatlah ya, taat Tuhan. Mulai sekarang Tuhan, aku mau taat. Tuhan perintahkan apa saja, peraturan, perintah, hukum, ketetapan, aku mau taat. Di situ ada berkat yang luar biasa. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita akan doakan untuk Desi akan retreat ke Bali dalam rangka sekolah. Tuhan tolong. Haleluya. Bapa di sorga, firman-Mu berhenti sampai di sini Tuhan. Kami mohon belas kasihan kemurahan Allah, Roh Kudus menyertai firman-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus menyertai setiap hati, haleluya, jiwa roh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, supaya semuanya tidak ada yang melanggar tapi taatkan firman Allah. Haleluya, percaya dan taat firman Allah, supaya jemaat pada pagi hari ini mendapat berkat rohani, jasmani, seperti 153 ekor ikan besar-besar tanpa koyak. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Beri kami kekuatan untuk ingat firman Allah dan melakukan seluruh kehendak Allah, dan taat setia sampai pada akhirnya. Berkat-Mu atas kami yang berlimpah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, umat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing, dalam rumah tangga, usaha pekerjaan, anak-anaknya yang sekolah, anak yang kuliah, yang bekerja. Tuhan tolong jagai serta lindungi, berkati mereka. Tetap cinta Tuhan, tetap ingat Tuhan, tetap melakukan seluruh kehendak Allah. Terima kasih Bapa. Hamba pohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, dan firman Allah menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.